Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pertama-tama ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, nama saya Angelina Fitrianisa. Nama saya Fazara Ramanda. Saya Rima Julianti. Saya Nisvina Angelia. Saya Agnes Erianti. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang web view dan aplikasi video. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Rima Julianti. Bye. Saya akan menjelaskan bagian pertama dalam aplikasi kami, yaitu Netkit. Di sini kami menggunakan background warna putih. Lalu di sini untuk logo awalnya kami menggunakan image view. Di sini bisa dilihat drawable Netkit. Lalu bisa dilihat di sini ada button. Kami memberi button BTN UTM dengan teks mulai. Jika buttonnya diklik, maka akan memunculkan tos seperti ini. Selamat datang di dashboard. Nah, di sini kami dijelaskan untuk ID BTN tadi, yaitu BTN UTM. Lalu kami menggunakan intent, dilanjutkan dengan tosnya, dengan link sort, lalu show. Ketika kita mengklik, maka akan melanjutkan ke dashboard dan akan dijelaskan oleh saudari kami, Agnes Erianti. Kepada Agnes, kami persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rima tadi. Di sini saya akan menjelaskan bagian dashboardnya. Eh, saya akan menjelaskan bagian dashboard di aplikasi video yang kami buat. Yang pertama di sini ada tampilan dashboardnya bisa dilihat di sini. Nah, di sini adalah sintak atau program yang kami buat untuk tampilan dashboardnya. Nah, di sini kami menggunakan dua layout. Yang pertama ada relative layout dan kemudian keduanya ada menggunakan linear layout. Nah, di sini pertama-tama di sini bagian tampilan ini ada 4 button yang dimana ada 2 button tonton untuk secara langsung, 1 button tonton untuk di website dan ada button untuk button back-nya. Nah, di sini pada button 1 kami menggunakan 2 fungsi ya. Pertama fungsi intent dan kemudian ada toas juga. Eh, in- untuk toas sendiri di sini eh, dia memunculkan teks singkat. Nah, untuk di sini tampilan sini adalah memanggil fungsi-fungsi atau memanggil button yang akan ditampilkan. Kemudian juga begitu juga dengan button yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kemudian ada button kembali yang ketika diklik maka akan kembali ke halaman utama. Begitu juga untuk button tonton. Button tonton ketika diklik maka dia akan melanjutkan ke halaman setelahnya atau ke activity playlist. Mungkin akan saya jelaskan secara rinci dengan video bagaimana saya akan menjalankan aplikasi tersebut. Nah, sini adalah tampilan dashboardnya. Ketika kita klik tonton di antara dua video tersebut, dua judul video, maka kita klik salah satu tonton, contohnya. Maka di sini kita akan dialihkan ke activity playlist yang akan kita tonton tersebut. Kemudian ada button back. Kemudian begitu juga dengan tonton di website. Kita akan dialihkan ke halaman yang hmm, akan di ke halaman website, ke halaman website yang akan kita tonton. Nah, kemudian juga ada button back yang dimana akan jika diklik kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Untuk playlist Nusa akan dijelaskan oleh Nisvina Angelia, kemudian keluarga Somad akan dijelaskan oleh Iva Azahra, kemudian yang ditonton di website akan dijelaskan oleh Angelin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rilis Nusa. Nah, di sini terdapat satu tag view, tiga image view, dan 4 button. Untuk desain layoutnya, di sini menggunakan relative layout dan menggunakan orientasi horizontal.
Eh, di sini saya menyimpan image-nya di Drawable. Jadi kami tinggal menyebutkan di add drawable. Nah, setiap buttonnya kami beri nama dan satu button back untuk mengembalikan ke halaman sebelumnya. Untuk menjalankan button, di sini kami membuat shortcode di file Kotlin-nya. Nah, untuk memanggil setiap button di file XML, kami membuat atau memberikan nama di setiap buttonnya seperti file button view 1, file button view 2, button view 3, dan file button back. Eh, untuk find view by ID, berguna untuk menandai bahwa button yang akan kita beri fungsi. Lalu, jangan lupa memberikan ID yang kita beri di file XML tadi. Untuk set on click listener itu berguna untuk memberikan fungsi apa saja yang kita beri di button. Di sini kami menggunakan fungsi intent dan fungsi toas. Nah, untuk intent ini berfungsi untuk memindahkan halaman dan untuk toas berfungsi untuk memberikan pesan pendek. Begitu juga dengan button lainnya. Untuk button back di sini berguna untuk mengembalikan dari halaman ini ke halaman sebelumnya. Nah, jika eh, button mulai kita klik, di sini akan memunculkan video yang akan kita tonton. Nah, untuk desain layoutnya di sini menggunakan video view dan text view. Untuk video view-nya jangan lupa diberikan ID seperti ini. Nah, untuk shortcode file Kotlin-nya seperti berikut. Untuk memberikan identitas pada fungsi, di sini kita menuliskan sintaks seperti ini. Var video view sama dengan 0. Var media controller sama dengan 0. Nah, jangan lupa pula menyebutkan ID yang kita buat tadi, seperti ini. RID Nusa 1 yang menghubungkan ke ID video view yang kita buat tadi. Nah, untuk Erau Nusa itu merupakan nama file yang kita masukkan untuk video. Dan juga di sini kami menambahkan toas seperti video selesai. Dan terakhir, di sini merupakan sintak jika error. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Angelin Fitri Anissa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang web view-nya. Untuk yang pertama, kita membuat layout activity web view, yang dimana pembuatan halaman web view-nya yaitu dengan cara mengklik widget lalu ke web view. Dan untuk kodenya, kita di sini menggunakan ID. ID-nya web view, yang dimana ID ini nanti untuk memanggil ID di activity web view. Lalu kita menggunakan layout with dan hack match parent. Selanjutnya kita ke button. Karena kami menempatkan web view ini di bagian dashboard, jadi kami menambahkan button, di mana button ini berisi website yang akan kami tampilkan. Di sini kami menggunakan button dengan ID button web, lalu layout with dan hack-nya web content, lalu menggunakan teks tonton di website. Maksudnya untuk menampilkan video-video lainnya di menggunakan website. Lalu selanjutnya kita kembali ke kelas activity, yaitu kelas activity web view, di mana di activity web view ini kita
Gunakan set content view seperti biasa. Gunakan activity web view. Lalu menambahkan web view dot web view client. Dan jangan lupa di bagian web view kita menambahkan load URL, di mana kami menggunakan URL Netflix Kids untuk menonton video-video khusus anak-anak di Netflix Kids. Lalu kita menggunakan web view setting, set super zoom, di mana fungsi ini untuk memperbesar halaman web view. Lalu di bagian Android manifest, di sini kami mendapatkan this is permission Android name, Android permission internet, karena di sini akan diisi oleh internet. Baik, di sini saya akan mencoba menjalankan web view-nya. Pertama kita klik mulai pada halaman pertama, lalu ke halaman dashboard, lalu kita klik button tonton di website. Lalu kita akan diarahkan ke halaman web Netflix Kids, yang dimana di sini kita ada menu login untuk mengarahkan ke halaman utama untuk menonton video anak-anak. Mungkin sekian saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iva Zara. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Angelin. Di sini saya akan menjelaskan tentang button untuk keluarga Somat. Nah, di sini em, tadi telah dijelaskan oleh Agnes untuk button tonton yang ini akan menyambungkan ke halaman playlist. Jadi untuk halaman playlist eh, keluarga Somat, di sini untuk desainnya saya memakai relative layout. Saya juga menggunakan linear layout. Kemudian untuk orientasinya saya memakai horizontal. Di sini ada 3 image view, 4 button, dan 1 text view. Untuk image view-nya saya menambahkan foto di dalam drawable. Jadi ketika ingin memunculkan fotonya, em, tinggal dipakai sintak Android SRC drawable, lalu sebut nama eh, foto yang telah kita berikan di setiap foto. Kemudian untuk button di sini jangan lupa untuk memberikan nama atau salah memberikan ID di setiap buttonnya. Seperti contoh button 1 Somat, button 2 dan selanjutnya. Lalu untuk button back-nya di sini saya memakai linear layout. Di sini saya memberikan ID-nya button back. Kemudian untuk memberikan fungsi di dalam setiap button, di sini saya menambahkan beberapa tambahan source code, yaitu pertama-tama buat nama untuk di setiap buttonnya, seperti button view 1, 2, 3, dan button back. Kemudian find view by ID dalam kurung button ini untuk menandai apa yang akan kita beri fungsi. Di sini saya memberikan button karena yang akan saya berikan fungsi yaitu button. Lalu sebutkan ID di setiap buttonnya. Di sini ada button 1 Somat, button 2 Somat, 3 Somat, dan button back. Lalu setelah kita menyebut di setiap button, di sini saya memakai set on click listener untuk memberikan fungsinya. Di sini saya memberikan 2 fungsi yaitu intent dan toast. Intent untuk berpindah halaman dari activity sebelumnya ke activity selanjutnya. Di sini saya menghubungkan button view 1 ke somat 1. Jadi ketika kita mengklik button mulai, maka video yang akan kita tonton akan mulai secara otomatis. Di sini saya juga memakai fungsi toast untuk menambahkan teks singkat seperti selamat menonton. Begitu juga dengan button 2 yang lain. Lalu di sini button back saya memakai fungsi intent juga. Jadi di sini saya akan kembalikan ke halaman sebelumnya ke dashboard. Terus saya juga memakai fungsi toast yang berbunyi Anda kembali ke halaman utama. Kemudian untuk
desain layout ketika filmnya terputar. Di sini saya memakai linear layout. Di sini saya memakai dua text view dan memakai video view untuk menampilkan videonya. Nah, di sini saya memberikan ID di dalam sintak video view. Kemudian untuk menampilkan videonya harus menambahkan source code di dalam em, apa file Kotlin-nya. Di sini saya menambahkan beberapa source code di dalam file Kotlin-nya, yaitu di sini eh, tulis beberapa sintak seperti var vvideo titik dua video view null. Ini untuk menyebut variabel video. Di sini diletakkan sebelum override fun on crate. Lalu setelah itu tambahkan sintak vvideo di sini untuk memberikan nama di video yang akan kita munculkan. Terus pakai find view by ID untuk menandai mana yang akan kita beri fungsi. Di sini saya akan memberi fungsi di view-nya. Jadi di sini saya ketik view lalu ID-nya untuk em, menyebutkan video mana yang akan kita tampilkan. Seperti Somat satu ini menyambungkan di ID yang telah kita ketik tadi. Kemudian em, untuk menyebut video yang akan kita tampilkan, di sini saya beri r.raw Somat satu sesuai dengan video yang telah kita beri nama. Kemudian saya juga memberi fungsi toast ketika video selesai atau ketika video error. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.